Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Sebelum mulai ibadah ini, yuk bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih anugerah besar buat kami semua Tuhan. Pimpinan berkat yang melimpah atas kami hingga pagi hari ini Tuhan. Secara khusus kami dapat mengikuti ibadah online ini Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah besar atas kami semua Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah online ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kau sertai, Kau berkati hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Dan secara khusus buat pembicara Tuhan Bapak Pendeta Hengki So Tuhan. Kira hikmat, bijaksanaan, pengurapan-Mu tercurah atasnya. Dan Kau pakai beliau lebih rani sebagai alat menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan kiranya berasal dari Engkau saja. Sehingga menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dan kami semua jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan akhir dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah
dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, mari lambaikan tanganmu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama memuji Tuhan Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami mau bersuka atas kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau baik, Allah yang setia, kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu Tuhan. Ku teringat akan kebaikanmu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Mari sama-sama sambil angkat tanganmu katakan. Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah semuanya nyanyian. Ku hanya bagimu. Mulialah namamu tinggi dan teragung hidupku. Kan ku persembahkan bagimu, Yesusku, Yesusku. Haleluya. Sebab Kau baik, Kau luar biasa Tuhan. Sama-sama katakan. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Kebaikanmu Tuhan, ku teringat akan kebaikanmu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Kau berikan harapan buat setiap kami Tuhan. Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Mari nyanyikan. Ku puji namamu, ku sembah semuanya nyanyian. Ku hanya bagimu. Mulialah, mulialah
Yesusku. Mari bertepuk tangan buat Raja segala raja. Kami bersuka cita atas kebaikan-Mu buat setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu yang tepat waktu buat setiap kami. Haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan. Oh, 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 dengan apa ku balas? Oh, 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 kebaikan-Mu. Oh, 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 hidupku hanyalah bagimu. Katakan Yesusku, Yesusku, ku puji. Mari bertepuk tangan di atas kepala, katakan. Sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah, mulialah namamu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Sorangan haleluya. Kau dahsyat Tuhan, haleluya. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami sungguh bersyukur Tuhan. Kalau kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kami sebagai manusia yang tidak sempurna Tuhan. Tapi Kau sempurnakan selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami butuh tuntunan Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau sebagai sumber satu-satunya kekuatan kami Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan, beserta dengan kami Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami cakap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu Tuhan, dalam rencanamu dan karyamu. Kami serahkan, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada tanda mujizat, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada tanda mujizat-Mu Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkah kami Tuhan.
langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, kami mau katakan Engkau sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu Tuhan. Rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Murnikan kami dengan Roh-Mu Tuhan, dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan, serahkan hidupku. Murnikan kami dengan Roh-Mu Tuhan, dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama dengan kami, bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada tanda mujizat-Mu terjadi dalam tiap langkah kami Tuhan. Langkahku, Kau bersamaku, bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mujizat-Mu terjadi sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, oh tanda mujizat-Mu sertai tiap langkah kami, tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalammu, jadi bukti kebesaran. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Agungkan Dia, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang sempurna Tuhan. Oh ya Allah, Kau Allah yang sempurna, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Hati kami bersyukur, Kau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami. Kau Allah yang setia,
yang tak pernah meninggalkan kami. Oh, ya rala masyana, syanarala barala barala patasana. Oh, ya rala patasana, hanya nama Yesus Tuhan, sumber kekuatan kami. Syanarala barala, syanarala barala 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 barala. Kami mau pandang wajah Engkau Tuhan. Kami mau pandang wajah Yesus Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, pertolongan kami Tuhan. Engkau yang selalu menyempurnakan kami karena Engkau sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami manusia sebagai penuh dengan kelemahan Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, Kau memberikan kekuatan yang baru Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari dengan segenap hati katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali dengan segenap hati katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi pandang wajah Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan setiap kami Tuhan, tanganku jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Hanya Kau harapan dalam hidup kami. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kaulah harapan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mau pandang wajah-Mu setiap hari Tuhan. Karena Kau yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat GBI Rayon 1H yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat kita bertemu di dalam ibadah online pada hari ini. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Budianto Totong yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di ibadah online hari ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Hati kami terbuka ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan melalui khotbah Alkitab yang akan hamba-Mu sampaikan. Berbicaralah kepada kami, hati kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah dengan judul, Betulkah vaksin corona adalah konspirasi antikris 666 untuk menguasai dunia? Saudara-saudara yang kekasih, pada tanggal 13 Januari yang lalu, Presiden Jokowi menerima suntikan vaksin corona untuk dosis yang pertamanya. Dan Jokowi menjadi orang yang pertama menerima suntikan vaksin corona di Republik ini. Kenapa harus Jokowi menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin corona ini? Menurut saya, supaya rakyat Indonesia bisa menjadi tenang karena melihat presidennya saja berani menerima vaksin corona. Karena itu, vaksin corona sesungguhnya adalah vaksin yang aman untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, saudara-saudara, setelah Presiden Jokowi menerima vaksin corona, lalu kemudian akan disusul dengan kelompok prioritas pertama, kelompok prioritas kedua, lalu setelah itu seluruh rakyat Indonesia, kita semuanya ini akan disuntik vaksin corona. Tentunya ini sebuah berita yang menggembirakan untuk kita semuanya di tengah-tengah peperangan kita melawan COVID-19 yang sudah berjalan hampir 1 tahun ini. Tapi di tengah-tengah kabar gembira ini, tetap saja ada sekelompok orang Kristen yang masih ragu-ragu, bahkan menolak vaksin corona. Kenapa sampai ada orang Kristen yang menolak vaksin corona? Menurut saya, ada 3 penyebabnya. Penyebab yang pertama karena beredarnya kabar tentang teori konspirasi tentang Bill Gates. Teori konspirasi ini mengatakan bahwa Bill Gates lah yang menciptakan virus corona. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dari pandemi yang berkepanjangan ini. Dan juga tujuannya adalah untuk bisa mengurangi populasi penduduk dunia ini. Dan menurut teori konspirasi ini, bahwa Bill Gates nantinya akan memasukkan microchip ke dalam vaksin corona ini dengan tujuan untuk bisa mengendalikan dan mengontrol penduduk dunia ini. Saudara-saudara, tentunya Bill Gates membantah teori konspirasi ini. Bill Gates berkata bahwa teori ini adalah teori yang bodoh dan jahat. Tapi walaupun Bill Gates sudah membantahnya, tetap saja banyak orang yang percaya kepada teori konspirasi ini. Menurut survei Yahoo News di Amerika itu, ada 23% orang dewasa Amerika yang percaya kepada teori konspirasi ini. Dan menurut saya, bukan hanya di Amerika, tapi juga di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, ada banyak orang yang percaya kepada teori konspirasi ini, termasuk sekelompok orang Kristen. Itulah sebabnya mereka kemudian menolak untuk menerima vaksin corona. Penyebab yang kedua, kenapa sampai ada orang Kristen yang menolak vaksin corona? Karena mereka terpengaruh oleh orang-orang yang mengaku mendapat pesan Tuhan. Memang hari-hari ini
ada beberapa orang yang mengaku katanya dapat pesan Tuhan tentang vaksin corona. Lalu mereka videokan pengakuan mereka, lalu kemudian mereka upload di YouTube dan di media sosial sehingga ditonton oleh banyak orang. Nah, di dalam pengakuannya katanya mereka itu bermimpi atau ada yang mendengar suara Tuhan. Katanya Tuhan bicara kepada mereka bahwa di dalam vaksin corona itu ada microchip 666. Itulah sebabnya Tuhan melarang orang Kristen untuk disuntik vaksin corona. Saudara-saudara yang kekasih, ketika ada orang yang mengaku mendengar suara Tuhan atau Tuhan bicara kepadanya tentang vaksin corona, maka kita ini harus super hati-hati untuk menerima pesan itu. Kenapa? Karena jangan-jangan itu bukan pesan Tuhan. Jangan-jangan itu adalah suara hatinya sendiri, bukan suara Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak bicara kepada mereka. Jangan-jangan itu adalah dari hatinya sendiri. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Jadi jangan cepat-cepat percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Kita harus menguji roh itu. Apakah itu berasal dari Allah atau jangan-jangan dari dirinya atau juga jangan-jangan dari setan? Kenapa? Karena banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi nabi palsu sekarang telah pergi ke seluruh dunia, singgah di Jakarta, lalu ngaku-ngaku itu suara dari Tuhan. Makanya harus hati-hati saudara-saudara. Dan saya punya keyakinan bahwa itu bukan suara Tuhan. Kenapa saya punya keyakinan bahwa itu bukan suara Tuhan? Saudara, ikutilah khotbah saya ini. Nanti saya akan menjelaskan secara alkitabiah kenapa bahwa itu bukan suara Tuhan. Alasan yang ketiga, kenapa sampai ada orang Kristen yang menolak vaksin corona? Karena mereka terpengaruh oleh khotbah pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan bahwa vaksin corona itu diisi oleh microchip 66 microchip antikris. Memang ada beberapa pendeta, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Mereka punya keyakinan yang sangat kuat bahwa di dalam vaksin itu diisi dengan microchip 666 dari antikris yang tujuannya nanti untuk bisa menguasai dunia ini. Saudara-saudara, bahkan ada pendeta yang mengkhotbahkan bahwa nanti microchip itu bisa mengubah DNA orang yang menerima suntikan itu, sehingga kemudian orang itu menjadi tidak lagi cinta kepada Tuhan. Ada-ada saja loh saudara-saudaraku, ini pendeta-pendeta akhir zaman. Nah, sehingga pendeta-pendeta ini kemudian mempengaruhi lewat khotbahnya kepada jemaatnya. Makanya kemudian banyak jemaat yang menolak disuntik vaksin corona. Kenapa sampai ada pendeta-pendeta yang percaya bahwa di dalam vaksin corona itu diisi dengan microchip 666, microchip antikris? Menurut saya, karena pendeta-pendeta ini berbeda dalam cara menafsirkan angka 666 yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya perlu sampaikan kepada saudara-saudara bahwa ketika kita mau menafsirkan atau memaknai atau mengartikan sebuah ayat Alkitab, maka kita bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama yaitu secara simbolik atau figuratif, yaitu bahwa ayat itu melambangkan sesuatu atau lambang dari sesuatu. Yang kedua, kita bisa mengartikannya, memaknainya secara hurufiah atau literal, yaitu bahwa ayat itu benar-benar seperti apa yang dituliskan di dalam ayat itu. Itulah artinya. Nah, saudara-saudara yang kasih, saya kasih contoh kepada saudara. Misalnya saja dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini.
Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara, ular di dalam Kejadian 3 ayat 1, ini kita bisa maknai, kita bisa tafsirkan, artikan dengan dua cara, yaitu secara simbolik atau secara hurufiah. Kalau kita tafsirkan secara simbolik, maka ular itu melambangkan sesuatu. Dan apakah lambang daripada ular itu? Semua penafsir sepakat, ular itu lambang daripada setan, lambang daripada iblis. Jadi, iblislah yang datang kepada Hawa, menggoda Hawa untuk makan buah terlarang itu. Yang kedua, kita bisa menafsirkannya, memaknai ular secara hurufiah. Dan kalau ular ditafsirkan secara hurufiah, berarti benar-benar binatang ular yang datang bicara kepada Hawa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah betul ular itu adalah binatang yang paling cerdik di antara segala binatang? Dan apakah betul bahwa hewan itu, binatang itu bisa berbicara? Nah, kalau kita melihat dua pertanyaan ini, maka kita mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya ular yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah ular secara hurufiah, tapi ular secara simbolik atau secara lambang, yaitu lambang dari setan. Dengan demikian, Kejadian pasal 3 ayat 1 ini harusnya kita tafsirkan secara simbolik, bukan secara hurufiah. Demikian juga angka 666 di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Itu bisa kita tafsirkan, artikan, maknai secara simbolik, juga kita bisa maknai secara hurufiah. Nah, coba kita baca dulu Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ini ayat-ayat yang sering kali disalah tafsirkan oleh banyak pendeta. Coba kita baca. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi menurut Wahyu 13 ayat 16 sampai 18, 666 itu adalah tanda antikris. Selain itu juga adalah nama dari antikris, dan dia juga bisa sebagai bilangan antikris. Nah, kita ini bisa memaknai angka 666 ini secara simbolik dan secara hurufiah. Kalau kita memaknai angka 666 secara simbolik, berarti angka 666 itu melambangkan sesuatu atau lambang dari sesuatu. Nah, apakah lambang 6 itu atau 666 itu? 6 itu merupakan angka manusia. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Dan saudara-saudaraku, angka 6 itu angka manusia. Angka 7 itulah angkanya Tuhan. 7 itu adalah sempurna, angka sempurna. 6 tidak pernah sampai ke 7, artinya 6 itu melambangkan kekurang sempurnaan. Dan memang manusia siapapun dia, termasuk antikris, itu pasti tidak sempurna. Dia bukan Tuhan yang sempurna. Dengan kata lain, angka 6 itu melambangkan manusia yang kurang sempurna atau manusia yang cacat. Cacat moralnya, cacat karakternya. Saudara-saudara, lalu kenapa ditulis 666? Nah, Alkitab ketika mengulangi sesuatu 3 kali, maka sebenarnya
Alkitab ingin menegaskan sesuatu. Contohnya, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Hai Simon, anak Yahya, apakah engkau mengasihi aku?" Simon kemudian menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Sebanyak 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yahya, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu sebanyak 3 kali pula Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Kenapa Yesus bertanya 3 kali? Karena Yesus ingin menegaskan, "Simon, sungguh-sungguhkah engkau mengasihi aku?" Dan ketika Petrus menjawab 3 kali, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau," Petrus juga ingin menegaskan, "Ya Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihi engkau." Kembali kepada angka 6. Ketika angka 6 ditulis 3 kali, sebenarnya ini sebuah penegasan. Penegasan apa? Bahwa manusia itu, siapapun dia, sungguh-sungguh tidak sempurna, sungguh-sungguh cacat. Jadi kalau nanti antikris akan datang, maka antikris itu adalah manusia yang sungguh-sungguh tidak sempurna. Walaupun dia nanti bisa bikin mujizat, walaupun dia begitu cerdas, tapi dia sungguh-sungguh tidak sempurna. Dan dia sungguh-sungguh cacat. Cacat moralnya, cacat karakternya. Walaupun dia dipuja-puja oleh pengikutnya, dia tetap manusia yang cacat dalam segala hal. Nah, saudara-saudara, ini simbol daripada 666. Lalu Alkitab juga berkata dalam Wahyu pasal 13 ayat 16, "Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya." Alkitab berkata bahwa nanti bahwa orang-orang pengikut-pengikut antikris itu akan diberikan tanda 666 di dahinya atau 666 di tangannya. Apa artinya diberikan tanda di dahinya? Apakah ditato 666 di sini? Atau dimasukkan microchip 666 di sini? Apakah ditato di tangannya 666 atau dimasukkan microchip 666? Nah, kalau kita menafsirkan secara simbolik, maka sebenarnya 666 yang ditaruh di dahi dan di tangan itu melambangkan sesuatu. Nah, apakah lambangnya? Dahi itu di situ ada pikiran. Artinya bahwa nanti antikris itu akan selalu dipikirkan oleh pengikutnya. Akan menjadi pusat pemikiran, pusat perhatian, akan diidolakan oleh pengikutnya. Dengan kata lain, nanti pengikutnya akan menyembah antikris. Jadi ketika tanda 66 ditaruh di dahi pengikutnya, itu menunjukkan bahwa pengikutnya nanti akan menyembah kepada antikris. Lalu angka 66 ditaruh di tangan. Tangan itu bicara tentang perbuatan, tindakan. Artinya apa? Bahwa nanti pengikutnya akan melakukan perintah-perintahnya antikris, akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan antikris. Dan kita tahu perintah-perintah antikris itu pasti bertentangan dengan perintah Tuhan. Artinya nanti pengikut antikris melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan ketidakbenaran untuk menyenangkan antikris. Itu maknanya 666 ditaruh di tangan. Jadi saudaraku, ini makna secara simbolik. Dan saudara, saya lebih setuju dengan makna secara simbolik ini ketimbang makna secara hurufiah. Kenapa? Sebab kalau kita memaknai, mengartikan angka 666 secara hurufiah, maka akan banyak spekulasi-spekulasi yang terjadi. Saya sebut sebagai tafsiran spekulasi. Coba kita melihat bagaimana sih penafsiran 666 secara hurufiah atau literal yang menghadirkan banyak spekulasi itu, yaitu melalui 2 cara. Yang pertama yaitu mereka melakukannya secara personifikasi. Artinya mereka mempersonankan,
mereka mengoknumkan angka 666 menjadi seseorang. Contohnya adalah para penafsir ini pernah menafsirkan bahwa Kaisar Nero itu adalah antikris. Jadi mereka mempersonifikasikan 666 menjadi Kaisar Nero. Saudara-saudaraku, siapa Kaisar Nero? Kaisar Nero itu adalah kaisar yang memerintah Romawi pada tahun 54 sampai 68 sebelum Masehi. Dan Irenaeus, bapak gereja, uskup di Lugdunum, Galia, adalah orang yang pertama yang menghubungkan Nero sebagai antikris. Kenapa? Karena memang pada waktu itu Nero sangat kejam, sangat sadis terhadap orang-orang Kristen. Dia menganiaya, dia membantai orang-orang Kristen dengan sangat keji sekali. Kalau kita membaca ceritanya bagaimana dia menjadikan orang Kristen sebagai obor yang hidup, yaitu orang Kristen ditancapkan pada batang lalu kemudian dibakar hidup-hidup, atau dia menjadikan orang Kristen sebagai rival bertarung dari singa-singa yang kelaparan dalam sebuah stadium terbuka, atau dia menyiksa orang Kristen dengan cara apa? Dengan menggoreng orang Kristen di kuali yang berisi minyak yang panas, atau kemudian orang Kristen itu diikat dengan 4 ekor kuda, lalu tangannya, kakinya, dan kemudian 4 ekor kuda itu disuruh berlari ke 4 penjuru angin sehingga tubuh orang Kristen itu tercerai-berai. Luar biasa kejinya. Nah, melihat kekejian daripada Irenaeus ini, melihat kekejian dari Kaisar Nero ini, Irenaeus kemudian menghubungkannya sebagai antikris. Lalu pada akhir abad ke-19 sebelum Masehi, ada seorang namanya James Austin Bastow. Dia juga menghubungkan Nero sebagai antikris. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengalih-aksarakan nama Nero ke dalam bahasa Ibrani. Lalu kemudian dia mencari nilai numerik daripada setiap huruf Ibrani dari nama Nero itu. Kita tahu bahwa setiap huruf Ibrani itu punya nilai numeriknya. Akhirnya muncullah, saudaraku, setelah dijumlahkan, muncullah angka 666. Melihat nama Nero dalam bahasa Ibrani yang jumlah nilai numeriknya 666, maka James dengan penuh keyakinan mencap bahwa Nero ini adalah antikris pada masa itu. Nah, saudara-saudara, tapi ternyata spekulasi ini tidak benar. Kenapa? Karena kita tahu Alkitab mencatat bahwa sebelum kedatangan antikris, maka Yesus akan datang kedua kalinya menjemput gerejanya supaya apa? Mereka terhindar dari penganiayaan antikris. Lalu setelah antikris berkuasa 3,5 tahun, maka Yesus akan datang bersama dengan tentara malaikatnya untuk berperang melawan antikris dan mengalahkan antikris. Nah, kalau memang betul bahwa Nero itu adalah antikris, harusnya Yesus itu sudah datang di abad pertama. Tapi buktinya sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang kembali. Itu berarti Kaisar Nero bukanlah antikris. Jadi spekulasi ini terbantahkan. Nah, orang yang lain yang pernah juga dihubungkan dengan antikris itu namanya adalah Barack Obama. Siapakah Barack Obama? Dia adalah Presiden Amerika yang ke-44. Dan dia adalah orang Amerika yang pertama yang menjadi Presiden Amerika Serikat. Kenapa sampai Barack Obama dihubungkan dengan antikris? Karena pada masa pemerintahan Barack Obama merilis sebuah kebijakan untuk tunjangan kesehatan dan tunjangan sosial bagi rakyat Amerika yang namanya Obamacare. Nah, pada waktu itu beredar rumor bahwa Obamacare ini mewajibkan rakyat Amerika harus diimplan microchip supaya bisa mengikuti Obamacare ini. Nah, saudara-saudara, Obamacare melalui situs resminya obamacare.net
sudah mengeluarkan bantahan bahwa rumor itu tidak benar, tetapi orang sudah terlanjur percaya bahwa microchip nanti akan diimplankan ke dalam tubuh orang yang menerima Obamacare ini. Nah, microchip itu namanya adalah Radio Frequency Identification Device. Dan bukan hanya orang Amerika percaya, tetapi juga seluruh orang di Kristen yang ada di Indonesia, di seluruh dunia, banyak yang percaya kepada hal ini. Dan ternyata spekulasi ini juga terbantahkan. Kenapa? Karena kita tahu sekarang Obama tidak lagi menjadi presiden Amerika, dia rakyat biasa, dan Obamacare juga tidak terlalu berjalan, dan sekarang juga tidak semua rakyat Amerika yang menerima microchip implant ini. Itulah sebabnya saudaraku, spekulasi ini juga akhirnya tidak benar. Lalu kemudian menafsirkan angka 66 secara hurufiah itu juga bisa dilakukan dengan sistem atau menghubungannya ke sistem atau alat elektronik yang nanti akan dipakai oleh antikris untuk memerintah dunia ini. Contohnya komputer. Profesor Howard Aiken itu menemukan komputer generasi pertama, maka orang kemudian mulai menghubungkan komputer sebagai antikris. Mereka kemudian menghitung-hitung, saudaraku, nilai numerik daripada kata komputer itu menurut urutan abjadnya. Dan mereka cocokkan. Ternyata C dalam urutan abjad nilainya 3, O 15, M 13, dan seterusnya. Lalu masing-masing dikali 6, dan akhirnya dijumlahkan nilainya 666. Dan mereka kemudian punya keyakinan bahwa komputer inilah yang akan menjadi alat antikris. Tapi kita tahu semua sampai hari ini komputer tidak jadi alat antikris. Bahkan sekarang banyak dipakai gereja-gereja. Untuk apa? Untuk dipakai di dalam pelayanan. Dan kita tahu bahwa ternyata saudara-saudaraku ini hanya sebuah spekulasi saja. Setelah komputer muncul yang namanya barcode. Tahun 1970 barcode itu digunakan secara komersial. Lalu 10 tahun kemudian ada seorang namanya Mary Stuart Relief PhD. Dia menulis sebuah buku judulnya 666 The New Money System. Di dalam bukunya itu dia kemudian menghubungkan bahwa barcode ini di dalamnya ada angka 666. Karena dia melihat bahwa secara konsisten di barcode itu selalu dimulai dengan 2 garis tipis yang lebih panjang daripada garis yang lain. Di tengahnya juga ada 2 garis tipis itu, lalu diakhiri dengan 2 garis tipis, dan 2 garis tipis itu nilainya adalah 666. Itulah sebabnya kemudian Mary Stuart ini berkeyakinan bahwa barcode ini juga adalah alat antikris. Tapi kita tahu, saudara-saudaraku, bahwa ternyata hari ini tidak terjadi seperti itu. Ini hanya sebuah spekulasi saja. Bahkan barcode sekarang juga dipakai oleh gereja-gereja. Ada banyak gereja sekarang menggunakan QR code sebagai alat untuk bisa mentransfer persembahannya, perpuluhannya kepada gereja. Dan saudara-saudaraku, QR code itu adalah bagian atau salah satu jenis daripada barcode. Dan ya, ini hanya spekulasi saja, saudara-saudaraku. Setelah barcode lalu muncul microchip. Microchip itu lebih simple, chip kecil tetapi bisa menyimpan begitu banyak data di dalam chip itu. Dan orang kemudian menghubungkan microchip ini juga dengan antikris. Karena menurut mereka di dalam microchip juga ada angka 666. Dan mereka semakin yakin ketika ditemukan microchip implant di mana chip yang kecil itu, microchip, ternyata bisa ditanam dalam tubuh manusia. Sehingga lebih praktis, tidak usah bawa kartu, tetapi semua data sudah ada dalam tubuh manusia itu. Dan orang-orang punya keyakinan bahwa microchip implant ini nanti akan digunakan oleh antikris. Untuk apa? Untuk bisa menguasai seluruh penduduk dunia ini. Tapi kembali, ini adalah sebuah spekulasi saja loh, saudara-saudaraku. Ya. Nah, sehingga ketika virus corona merebak, lalu ditemukan vaksin, orang kemudian menghubungkan bahwa nanti dalam vaksin itu akan dimasukkan microchip untuk bisa mengontrol data daripada orang yang menerima microchip itu.
Saudara, kembali ini adalah sebuah spekulasi yang pasti menurut saya tidak benar. Kenapa? Karena beberapa tahun ke depan pasti nanti teknologi akan semakin maju dan berkembang dan akan ditemukan teknologi baru yang lebih canggih daripada microchip implan ini. Kalau memang betul antikris nanti akan menggunakan teknologi untuk menguasai manusia, maka pasti dia tidak akan menggunakan microchip implan ini. Pasti dia akan menggunakan teknologi yang lebih maju. Saudara-saudaraku, buktinya saja sekarang sudah ada teknologi face scan. Orang sekarang kalau ingin membayar sesuatu tidak perlu pakai kartu kredit, tidak perlu pakai kartu debit, cukup kita datang ke mesin face scannernya itu, lalu kemudian secara otomatis pembayarnya langsung terdebit di kita punya rekening. Itu sudah canggih seperti itu loh saudara-saudaraku. Ya. Jadi saya punya keyakinan bahwa kalau nanti antikris akan menggunakan teknologi, dia tidak akan menggunakan microchip implan ini. Masih banyak teknologi lain yang lebih canggih yang pasti akan digunakan oleh antikris. Karena itu, pertanyaannya adalah, apakah vaksin corona akan digunakan oleh antikris untuk menguasai dunia ini? Menurut saya ini tidak benar. Bahwa tidak benar di dalam vaksin corona itu akan diisi microchip antikris 666. Secara logika, microchip itu kan dia benda elektronik yang padat. Coba pikirkan, bagaimana bisa benda elektronik yang padat itu dimasukkan ke dalam vaksin yang cair? Itu kan tidak masuk akal sama sekali. Ya, Erick Thohir mewakili pemerintah itu telah mengeluarkan suatu bantahan. Menurut Erick Thohir yang adalah Menteri BUMN, dia berkata bahwa Erick Thohir pastikan tak ada chip vaksin COVID-19. Tetapi yang hanya ada barcode di botol vaksin itu atau di pembungkus daripada vaksin itu. Dan tujuannya barcode itu ditaruh di situ adalah untuk mempermudah distribusi daripada vaksin, bukan untuk mengontrol data penerima vaksin itu. Jadi jelas sekali sudah ada bantahan dari pemerintah tentang itu. Karena itu, pertanyaan, bolehkah orang Kristen menerima vaksin corona? Jawaban saya sangat tegas sekali. Boleh dan bahkan harus. Kenapa kita harus menerima vaksin corona? Sebab vaksin corona akan melindungi kita dari COVID-19. Dan bukan hanya melindungi kita, tapi akan membuat kita tidak menularkan COVID-19 kepada orang-orang di dekat kita. Jadi, kalau kita mengasihi keluarga kita, kita mengasihi orang-orang yang ada di dekat kita, maka kita harus menerima vaksin corona. Dan menurut saya, vaksin corona ini adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada beberapa orang. Mereka telah meneliti virus corona dan Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Akhirnya mereka bisa menemukan vaksinnya. Dengan kata lain, vaksin corona menurut saya ini juga adalah anugerah Allah buat kita manusia. Supaya kita bisa menang terhadap peperangan kita menghadapi COVID-19 ini. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia juga telah mengeluarkan imbauan pastoral. Dan di dalam himbauan pastoralnya ini, PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, itu mengeluarkan imbauan supaya semua gereja-gereja yang ada di Indonesia memberikan dukungan terhadap vaksinisasi corona ini. Gereja kita, sinode gereja kita, sinode GBI, juga telah mengeluarkan sikap GBI terhadap vaksin COVID-19. Dan di dalam sikap GBI ini, dikeluarkan sebuah himbauan kepada semua GBI yang ada di seluruh dunia supaya memberikan dukungan kepada pemerintah untuk bisa memvaksin kepada jemaatnya vaksin corona ini. Saudaraku, dengan adanya imbauan daripada sinode gereja kita, maka saya berharap supaya semua kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dan ragu-ragu lagi. Mari
kita mengambil bagian dalam vaksinisasi corona ini. Saya mau supaya saudara-saudara sama-sama tulis di chat saudara, saya siap untuk divaksin. Ayo sama-sama tulis, sama-sama diketik, saya siap untuk divaksin. Puji Tuhan. Jadi jangan takut saudaraku, ini adalah hikmat Tuhan. Bahwa antikris tidak akan menggunakan vaksin corona untuk bisa menguasai dunia ini atau menguasai kita. Bahwa vaksin corona itu tidak ada hubungannya dengan antikris, dengan microchip 666. Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Tuhan, kami mengucap syukur untuk khotbah hari ini. Kami dikuatkan, kami ditambahkan iman kami. Kami punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan telah memberikan hikmat kepada orang-orang ahli-ahli untuk bisa menemukan vaksin corona. Kami bersyukur ya Tuhan, dan Tuhan bisa memakai vaksin corona untuk bisa menolong kami, memberikan antibodi kepada kami, supaya kami bisa menang dalam peperangan melawan COVID-19 ini. Hamba menyerahkan seluruh umat-Mu yang telah mengikuti khotbah hari ini. Tuhan tolong mereka, dan biar hati mereka bersuka cita, hati mereka dikuatkan menerima firman Tuhan hari ini. Iman mereka ditambahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita serukan visi Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H: ikrar, 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias dan inovatif, 5. Rela berkorban. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dengarkan firman Tuhan. Saatnya sekarang kita berdoa syafaat. Yuk sama-sama kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah sampaikan hamba-Mu Tuhan, mengingatkan kami tentang vaksin Tuhan, supaya kami menjalankan vaksin ini dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami punya kekebalan lebih lagi dalam diri kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, vaksin ini juga merupakan hikmat dari Engkau saja Tuhan. Saya khususkan berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Hengki So Tuhan. Kau pakai beliau lebihan lagi Tuhan, dimanapun beliau melayani Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar Tuhan, perlindungan sempurna atas keluarganya. Berkat-berkat curah atas keluarga besarnya Tuhan, dan mesra sukacita anugerah kaya makmur curah atasnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami salam Bapak Hengki So dan seluruh keluarga besar dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saya khususkan berdoa saat ini berdoa buat gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Nyoto Harjo Tuhan. Kau berikan visi misi-Mu, hati hamba, roh penggalan pada beliau lebih lagi Tuhan. Kepala Gembala Sidang GBI Gatot Subroto Tuhan. Setelah juga buat istri, anak, mantu, cucu, tebus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, pelindungan sempurna seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kami berdoa juga untuk keempat wakilnya Tuhan, Kau satukan mereka dengan tali kasih dari Engkau saja Tuhan, sehingga mereka bersama bersatu hati
untuk menuai jiwa-jiwa untuk besaran kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dengan iman GB Gatot Subroto akan kau pakai lebihan lagi untuk menuai jiwa-jiwa terutama di Pentakosta ketiga ini Tuhan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan, banyak cabang dibuka baru hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Bediwan Tototong sebagai karyawan 1H dan juga gembala cabang GB Wisata KR Tuhan. Kau berikan visi misimu, hati hamba, roh kembalaan, rendah hati, kepekaan pada beliau lebih lagi Tuhan. Sehingga melaluinya baik jiwa dimenangkan untuk besar kemuliaan nama Tuhan. Aku suka berdoa buat istri, anak mantu, cucu untuk musnahkan kuasa darah-Mu Tuhan. Perlindungan sempurna seluruh keluarga besarnya Tuhan. Dan juga usaha-usahanya Kau berkati Tuhan, sehingga maju berkembang, sehingga dapat menjadi seorang berkat buat banyak orang, terutama buat teman-teman seiman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku suka berdoa buat Wakil Gembala Cabang GB Swakar, Bapak Pendeta Michael Eng Tuhan. Kau berkati beliau Tuhan, berikan hati hamba, roh kembalaan, kebijaksanaan, kepekaan, kerendahan hati kepada dia lebih lagi Tuhan. Berkati sama istri, anak mantu, dan calon cucu di bayi di kandungan Felis Tuhan. Kau berkati keluarga ini lebih melimpah lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa yang kami kasih, kami tinggal di bangsa ini Tuhan. Kau tahu Tuhan keadaan saat ini dan keadaan krisis ekonomi dan virus corona Tuhan. Kami rindu Kau lawat Tuhan, Kau pulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Melalui vaksin yang dijalankan Tuhan, sehingga virus corona dapat diatasi dengan baik Tuhan Yesus, dan krisis ekonomi dapat Engkau pulihkan Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa buat Presiden Jokowi, Wakil Maruf Amin, seluruh Menteri Kabinet yang ada, pemerintahan dari pusat sampai daerah, anggota MPR, DPR, DPD, TNI, Polri, mereka menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan dan untuk memajukan rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Sekali lagi Kau berkati Tuhan bangsa Indonesia, Kau lawat bangsa Indonesia Tuhan dari Merauke sampai Sabang Tuhan, sehingga hujan pertobatan terjadi, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami yakin dengan iman melalui firman-Mu hari ini jemaat dikuatkan, jemaat diteguhkan, dan jemaat akan dipakai menjadi saksi Tuhan di mana mereka berada menuai jiwa untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Khusus juga Tuhan segala persoalan masalah yang hadapi jemaat kami dengan iman Kau berikan mereka jalan keluar Tuhan. Segala beban berat yang hadapi para jemaat kami dengan iman Kau angkat beban itu Tuhan. Segala sakit penyakit yang hadapi para anggota jemaat Tuhan kami dengan iman mujizat kesembuhan terjadi dan mereka mengalami semua mujizat demi mujizat dan menjadi kesaksian untuk menuai jiwa-jiwa untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau pimpin ibadah dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu melayani Tuhan hari ini Tuhan semua Tuhan. Kau berkati pelayan kami Tuhan. Kau pakai pelayan kami hanya untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Satukan kami semua pelayan-pelayan hamba-Mu di GB Wisata dengan tali kasih yang dari Engkau Tuhan. Supaya kami melayani hanya untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu dan kami terus menjadi saksi-Mu untuk menuai jiwa hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang kami rindu menerima berkat dari hamba-Mu. Shalom. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa hari ini kita telah diberkati oleh pujian penyembahan dan firman Tuhan yang telah menguatkan dan meneguhkan kita. Saya percaya berkat-berkat hari ini akan menyertai kita sepanjang minggu ke depan dan kita terus berdoa supaya firman yang kita dapat pada pagi dan siang ini menjadi rema dalam kehidupan kita, diberikan kekuatan kepada pribadi-pribadi kita untuk menghidupinya. Nah, sebelum kita mengakhiri dari ibadah ini, mari kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyebut kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertaimu. Haleluya, amin.